Daripada cinta, uang, jabatan ataupun ketenaran, lebih baik beri aku kebenaran. Kok bisa? Sebab menurutku, kebenaran itu kehadirannya sangat penting dalam membangun relasi antar manusia. Namun, sadar atau tidak, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering lupa atau kurang memperhatikan kebenaran dan juga keadilan. Orang lebih mudah berkata dan melakukan hal-hal yang tidak benar, daripada memperjuangkan kebenaran dan ketidakadilan, utamanya bagi sesama. Salah satu sikap atau tindakan konkret memperjuangkan keadilan, yakni dengan berani mengutarakan fakta-fakta yang sebenarnya. Akan tetapi, tidak semua orang mampu apalagi berani mengambil sikap dan tindakan seperti ini. Mungkin tidak beraninya kita, disebabkan adanya tekanan atau ancaman dari pihak lain, atau adanya tawaran berupa janji-janji manis yang sangat menggiurkan, dan lain sebagainya. Padahal, Alkitab mengajarkan kita, bahwa menjadi pejuang kebenaran dan keadilan adalah suatu tanggung jawab yang agung dari Tuhan, karena cepat atau lambat akan menuai hasilnya. Penting dipahami, atas adanya ketidakberanian dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan, adalah berbanding terbalik dengan sikap dan tindakan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Hal mana terlihat kontras dari tahapan dan proses peradilan yang dihadapi Yesus. Ia meresponi setiap pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan oleh Pilatus kepada Yesus. Baca Yohanes 18 ayat 34 dan ayat 36-37. Sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Yesus memperlihatkan keberaniannya bersuara untuk menyatakan pendapat. Tanpa gentar sedikit pun, Yesus membenarkan perkataan Pilatus tentang status yang dimilikinya sebagai seorang raja. Baca Yohanes 18 ayat 37. Tindakan berani tanpa takut yang dilakukan oleh Yesus sudah sepatutnya kita teladani. Karena ada saat di mana kita hanya perlu diam dan mendengar saja, tetapi ada saat di mana kita juga harus secara tegas dan lugas bersuara untuk menyatakan kebenaran dan keadilan. Ingat, tidak hanya Alkitab yang menyerukan agar kita tegas bersuara, konstitusi negara pun secara tegas menyatakan bahwa semua orang memiliki hak untuk berpendapat, bahkan membela diri sekalipun. Sikap takut dan tidak berani akan cenderung membuat kita seperti seorang pengecut dan pecundang yang tidak mampu mengungkapkan kebenaran. Padahal ketika kita menyampaikan pendapat, bahkan mengungkapkan kebenaran dan keadilan, menunjukkan karakter dan ciri khas kekristenan yang meneladani Yesus. Meski tidak dapat dipungkiri, bahwa untuk mengungkapkan kebenaran dan memperjuangkan keadilan, kita dapat saja diperhadapkan dengan berbagai tantangan, seperti tekanan, ancaman fisik, dibully, status sosial yang rendah, karir yang ambruk, terkena konspirasi jahat, masuk penjara, dan lain sebagainya. Jangan biarkan hal-hal tersebut membungkam mulut kita untuk memperkatakan kebenaran, apalagi memperjuangkannya, karena dengan demikian menunjukkan keberpihakan kita dalam memperjuangkan keadilan. Sahabat, jangan takut untuk menjadi orang-orang lurus yang memperjuangkan kebenaran maupun keadilan. Meskipun konsekuensi logis, kita mungkin akan menghadapi penderitaan dan kesulitan. Ingatlah bahwa kekuatan sejati berasal dari kemauan untuk memegang nilai-nilai sejati. Jangan biarkan dunia yang tidak benar dan tidak adil tersebut mengubah siapa diri kita selaku pengikut Kristus.
Teruslah menjadi contoh yang baik dan benar. Karena paku lurus yang tumbang akan tetap kuat dari 1000 paku bengkok yang tersisa. Dan untuk semua orang yang berani dan gigih memperjuangkan kebenaran dan keadilan, Anda tidak sendirian karena di luaran sana ada banyak pejuang kebenaran dan pejuang keadilan. Lanjutkan perjalananmu dengan penuh keyakinan iman Kristen yang teguh. Karena pada akhirnya yang lurus dan benar akan berdiri teguh dan menang. Baca Ulangan 20 ayat 4 dan Mazmur 108 ayat 13. Wahai pengikut Kristus, tetaplah gagah berani mengupayakan dan memperjuangkan kebenaran juga keadilan kapanpun dan dimanapun. Sekian dan terima kasih. Salam dari Hasudungan Silaen di Kota Medan.